எவனோ வெளியே போறான் இல்ல. குருங்கர்கள் சர்பியன் ஆர்மியை கூட்டு வந்திருக்காங்க. இப்பயே கேட்டுக்கிட்டு 7 பேர். Hi everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action distopia yang berjudul Salar Cashfire Part 1. Film keluaran tahun 2023 ini mengisahkan tentang seorang cowok yang selalu dianggap cupu, imbas-imbis, plonga-plongo, ternyata merupakan malaikat pencabut nyawa yang sangat ditakuti di seluruh dunia. Bahkan mendengar namanya saja, penjahat paling hebat pun akan tremor tangannya. Nah, mau tau gak keseruan film ini? Nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Om Rewok Story. Awal kisah di tahun 85, kita diperlihatkan kerajaan tersembunyi yang bernama Kasar. Di saat itu, ada dua sahabat yang bernama Deva dan Varda. Deva itu mau ngamuk karena cincin hidung sahabatnya itu disikat sama kakak tirinya si Varda yang bernama Ruda. FYI aja nih ya, Ruda dan si Varda ini adalah anak raja Kasar yang berbeda ibu. Ruda yang merupakan anak dari istri pertama, sok-sokan dan ngerasa kalau dialah yang paling berkuasa. Sedangkan si Varda kelihatannya cuma bisa pasrah kalau diusilin sama kakaknya. Namun tunggu dulu bos, nggak terima kalau si Varda dijalin mulu, Deva pun meminta tuh cincin hidung dikembaliin. Males ngeladenin para kroco macam mereka, Ruda pun ngasih syarat kalau tuh cincin mau dikembaliin, yaitu mereka harus bisa membuat pegulat yang tidak terkalahkan tumbang sampai menyentuh tanah. Logikanya sih ya itu nggak masuk akal dong ya kan? Badannya aja udah kayak Bistayo gitu ngelawan anak bocah. Tapi Deva nggak mau menyerah, dia pun langsung menantang tuh mas-mas hulek. Ya ini bocah jelas saja diketawain satu stadion lah. Dibilangin minggat masih aja nyolot ini bocah. Karena jengkel tuh mas-mas pun akhirnya menerima tantangannya si hulek. Namun Deva ini berpikir dengan jenius. Dia mempersiapkan jebakan sampai tuh kepala hulek dibantang. Gak cuman itu, dengan nekatnya Deva memegang kabel listrik sehingga mereka berdua pun saling terkejut-kejut. Tak lama kemudian Deva pun sadar setelah dikembuk dadanya sama si Varda. Rupanya Deva itu berhasil membuat mas hulek itu tumbang sampai ke tanah. Nah di sini Deva pun meminta tuh cincin dikembaliin. Ya si Ruda pun langsung jiper lah. Deva juga bilang, siapapun yang berani menyentuh sahabatnya, maka akan aku libas semuanya. Tapi kedamaian dua sahabat ini pun tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian terjadi kerusuhan besar di Kasar. Diperlihatkan juga si Deva ini lagi menyegel rumahnya agar orang lain tidak bisa masuk. Namun apalah daya, walaupun nyali Deva itu besar, kalau lawannya mas-mas serem kayak gitu, ya ini bocah pun kalah juga lah. Di saat Deva dan ibunya mau dibunuh, untungnya Varda datang. Dia pun meminta sama tuan tanah yang bernama Rangga untuk membebaskan Deva dan emaknya. Namun Rangga nggak berani melanggar perintah raja, yaitu ayahnya si Varda. Bingung kudu piye, Varda pun menawarkan Rangga gelang kerajaannya yang menyimbolkan kekuasaan di suatu daerah. Varda bilang, mulai sekarang provinsi Bagat akan jadi milik kamu. Karena hal itulah Deva dan emaknya pun berhasil selamat. Karena mereka itu nggak akan aman kalau masih tinggal di Kasar, Deva dan emaknya pun langsung disuruh keluar Kasar. Di luar tembok kerajaan Kasar, emak pun menyuruh si Deva berjanji jangan pernah menginjakkan kakinya lagi di tempat terkutuk ini. Tapi Deva malah menghampiri si Varda. Dia bilang ke sahabatnya itu, aku bersumpah untuk temanku ini. Aku bersedia melakukan apapun dan mempertaruhkan nyawaku demi dirimu. Kapanpun kau membutuhkanku, aku siap. Mendengar sumpah itu, asisten Varda yang bernama Baba menceritakan sebuah kisah. Pada saat masa kerajaan ini dibentuk, Sultan memiliki satu orang algojo yang sangat setia. Orang itu selalu bisa mengerjakan apapun perintah dari Sultan, walaupun tugas itu di luar nurul, dan nama orang itu adalah Salar. Di hari itu, dua sahabat ini pun saling berpisah, tapi takdir akan mempersatukan mereka kelak. Diceritakan juga, bila Deva dan emaknya itu harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pasukan kerajaan. 2017, diperlihatkan kalau ada mas-mas hacker yang kebangun, karena ada suara tit. Di lain sisi, diperlihatkan bos perusahaan yang bernama Krishnakan. Dia juga dapat notifikasi kalau putrinya yang bernama Adya kabur menuju India. Nah di India, mas-mas hacker pun ngasih tahu ketua mafia yang bernama Obulama kalau putri Krishnakan masuk ke India. Di saat yang bersamaan diperlihatkan juga Krishnakan menelpon temannya di India yang bernama Bilal. Dia ingin Bilal melindungi si Adya bagaimanapun caranya. Nah di tempat lainnya lagi, Hyderabad, Obulama meminta bantuan mafia terkenal anak buahnya yang bernama Vali. Obulama meminta si Vali untuk membunuh Adya bagaimanapun caranya. Sedangkan di tempat lainnya yang lagi, mafia yang bernama Weda juga mendapat informasi tentang kedatangannya si Adya. Karena sadar Adya akan diburu habis-habisan, Krishnakan pun memohon agar Bilal meminta bantuan orang itu. Ini cewek aslinya sopo tuh ya, kok semua pada heboh sendiri?
Ketika Adya sampai di bandara, diperlihatkan para mafia yang udah standby di depan. Nah, di sana juga diperlihatkan bila si Bilal memasang bom di mobil-mobil itu. Singkat cerita, Adya yang naik taksi pun langsung dibegal dan diculik sama para mafia. Nah, pas si Adya dimasukin mobil, para mafia itu pun gak tahu kalau si Bilal udah merebut tuh mobil. Seketika mereka pun langsung jiper karena ban mobil mereka pun jeblok semua. Nah, di sebuah bangunan kosong, Bilal pun membebaskan si Adya. Adya jelas saja batuk-batuk sambil marah-marah lah. Wong mulutnya disumpelin sama kancut. Intinya sih, Krishna menyuruh si Adya untuk mengikuti semua perintahnya si Bilal. Bilal juga bilang satu-satunya tempat yang aman untuk si Adya sekarang adalah tempat ibu. Tinsukia Assam, sebuah kota pertambangan di dekat perbatasan dengan Myanmar. Saat itu, Adya dibawa menemui seorang emak-emak yang merupakan kepala sekolah di sana. Pak Kades pun bilang kalau Adya ini ingin menjadi guru volunteer di sana. Tapi Bu Eswari nggak mau menerima begitu aja. Adya pun ditanya-tanyain, karena ini cewek cuman bisa plolor. Bu Eswari pun langsung mengusir si Adya. Namun karena si Adya terus saja memohon, dia pun diizinin dengan masa percobaan 4 hari. Kalau Adya bisa menghandle anak-anak Bangor di sini, maka dia akan diterima. Bu Eswari juga bilang, anak-anak itu seperti logam cair. Bagaimana mereka kelak tergantung dari bagaimana kita mencetak mereka. Nah, di saat itu keluarlah mas-mas jagoan kita, si Deva. Keren. Di lain sisi, Vali pun dilaporkan kalau mereka gagal mendapatkan si Adya. Nah, di Hyderabad diperlihatkan Obu Lama dilaporin juga kalau Nyonya Radha tidak mau makan selama beberapa hari. Mendengar itu, Obu Lama pun langsung menyuapin untuk mak-mak serem. Obu Lama tahu kalau si Radha ini sedang lapar akan balas dendam. Maka dia pun berjanji dia akan menemukan anak Krishnakan itu. Gak lama kemudian, para mafia pun langsung bergerak. Mereka pun menyabot salsa kepolisian dan mengeluarkan surat penangkapan si Adya ke Kedubes Amerika. Pokoknya mereka melakukan segala cara agar si Adya bisa ditemukan. Nah, di markas, mas-mas hacker pun nanya ke Wada, sebenarnya tuh cewek siapa sih? Kok pada heboh bener? Weda pun bilang target mereka itu bukanlah si Adya, melainkan orang yang akan melindungi dia. Beberapa tahun yang lalu, tuh orang hilang seperti ditelan bumi. Mereka yang menguasai dunia bawah aja gak bisa menemukan sosok orang misterius itu. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan Krishnakan atau si Adya, mereka akan menemukan orang itu. Keesokan harinya diperlihatkan si Adya yang mau berangkat ngajar malah dikunci dari luar. Rupanya itu adalah ulah anak-anak murid yang pada bangor-bangor. Bener aja, setelah Bu Eswari pergi dari sekolah, tuh anak-anak pun langsung pada jadi liar. Si Adya sampai tulung-tulung buat tangkapin satu persatu tuh anak-anak bangor. Ngeheknya, pas mau udah pada kekumpul di kelas, jam pelajarannya pun malah udah selesai. Nah, di luar para orang tua pun protes. Kalau anak-anak pada nggak mau sekolah, ya udahlah nggak usah disekolahin aja. Tapi tuh bapak-bapak langsung ditabok sama Eswari. Ya, semua orang pun langsung pada mingkem lah, termasuk tuh anak-anak bangor. Di sana Pak Yanto pun bercerita, dulu kota ini sangat rawan dan tidak disentuh sama sekali dari dunia luar. Tapi 4 tahun yang lalu, Bu Eswari dan Deva datang ke sini. Melihat anak-anak kecil yang bermain di lokasi tambang, Bu Eswari pun menjadi prihatin. Dia pun membuka sekolah dan memaksa para orang tua untuk membiarkan anak-anak mereka untuk bersekolah. Di kota itu, Bu Eswari terkenal sangat galak dan tegas. Tapi berbanding terbalik, Deva sangat anteng dan tenang. Ibarat katanya seperti langit dan bumi. Deva itu selalu aja menyendiri. Dia tidak punya teman ataupun saudara di sini. Satu-satunya teman bermain Deva itu adalah anak-anak kecil yang suka bermain di lokasi tambang. Nah, malam harinya, Bu Eswari pun kelihatan panik pas melihat jam. Ketika Deva pulang ke rumah, Deva langsung diomelin habis-habisan karena dia itu pulang telat. Adya jelas saja heran lah, Deva yang badannya kayak badak kayak gitu masih aja dianggap anak kecil sama Eswari. Kenapa Eswari sangat protektif sama si Deva? Karena dia itu tidak ingin si Deva kembali ke masa kelamnya dulu, masa dimana tangannya berlumuran darah dan membunuh tanpa rasa ampun. Keesokan harinya diperlihatkan si Adya yang pergi ke kota sendirian untuk membeli peralatan sekolah. Dia malah dihadang sama preman kampung yang nafsuan. Melihat itu, Deva pun memperingatkan tuh preman-preman. Tapi karena Deva udah terkenal sebagai pengecut terbesar di kota, tuh preman botak pun malah mengancam si Deva. Nih, tabok. Atut. Nggak cuman itu, tuh preman botak juga dulit-dulit tangannya si Adya. Tak emplok. Namun untungnya polisi keburu datang dan mereka pun langsung kabur. Melihat Deva yang pengecut, Adya pun langsung pergi dari sana sambil gondok. Tapi mereka semua tuh pada nggak tahu kalau besi yang dikeremet sama si Deva itu sampai ngecap tangannya. Di lain sisi, Obu Lama ditelepon oleh anak buahnya yang bernama Nayak. Nayak bilang kalau barang selundupan yang dipesan dari luar negeri udah sampai di pelabuhan Gujarat. Nggak lama berselang, datanglah orang yang akan mengawal pengiriman itu. Mas Bule jelas saja heran, lah ini guyon atau gimana sih ya? Karena yang datang itu cuma beberapa orang, nggak pakai senjata lagi. Namun Nayak bilang, 1 orang aja udah cukup mengawal tuh kargo. Setelah itu, keluarlah mas-mas sempoyongan yang bernama Pandit. Nah, sebelum berangkat, tuh kargo pun dicap dulu dengan sebuah simbol. Nggak lama kemudian, mereka pun berangkat.
Belum juga keluar pelabuhan, tuh kargo pun langsung digerebek polisi. Tapi pas tuh kontainer dibuka, semua polisi di sana pun langsung kaget dan ketakutan. Bahkan inspektur senior pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera membuka portal. Nggak cuman itu, gubernur, kepala polisi, dan orang-orang yang penting lainnya menyuruh semua anak buah mereka untuk membiarkan tuh kargo lewat sampai ke tujuannya. Inspektur pun bilang, kenapa itu lambang sebegitu menakutkannya? Karena lambang itu adalah lambang kerajaan Kansar. Konon katanya ada kerajaan kuno yang berdiam di India, kerajaan dengan persenjataan modern dan sangat kuat. Siapapun yang berani menentang Kansar, maka dia tidak akan hidup lagi. Nah, di sana Nayak juga bilang, tidak akan ada yang berani mengusik kargo yang dicap lambang Kansar di India, bos. Nah, kembali lagi ke Deva. Saat itu diperlihatkan kalau anak-anak bocil itu lagi mau rayain ulang tahun. Mereka pun mengajak si Deva untuk motong kue, tapi sialnya malah terjadi kebakaran di sana. Melihat kobaran api itu dan Deva yang mau megang pisau kue, Eswari pun langsung kelihatan marah dan meminta tuh pisau. Hal itu pun membuat Adya menjadi heran. Sebegitu cupu dan anak maminya kasih Deva ini sampai megang pisau plastik aja diomelin. Keesokan harinya diperlihatkan kalau Bu Eswari pengen nganterin makan siang buat si Deva. Karena ngerasa selalu salah dalam segala hal, si Adya ini pengen ngebantuin Bu Eswari untuk nganterin tuh makanan. Kambingnya di saat yang bersamaan diperlihatkan preman kampung yang mendapatkan kiriman foto si Adya dari para mafia. Jelas saja mereka pun sadar kalau tuh cewek lagi ada di kota mereka. Singkat ceritanya, informasi itu pun langsung sampai ke para mafia. Dan mereka pun langsung mengutus orang untuk menculik si Adya. Nah, di sekolahan, Eswari pun sadar kalau sambelnya si Deva itu ketinggalan. Jelas saja, ini mama pun langsung kembali sewot. Dasar cewek oon. Ketika Adya nganterin makanan buat si Deva, Deva ini meminta maaf karena kemarin gak bisa melindungi si Adya. Tapi Adya udah gak mau dengar. Dia udah lihat sendiri kalau Deva itu cuma anak mami yang cupu bener. Sialnya pas lagi ngobrol itu, Kribo anak buahnya si Vali malah udah sampai di sana. Setelah selfie bareng sama si Adya, dia pun langsung membawa si Adya. Sedangkan si Deva tidak bisa berbuat banyak. Bilal yang lihat itu langsung berlari untuk menyelamatkan si Adya. Ngeheknya, emak malah marah-marah ke Deva. Mana tuh cewek geblek, disuruh bawain makanan aja nggak becus. Tapi pas melihat si Adya lagi diseret-seret sama Mas Kribo, Eswari pun langsung meminta tolong ke orang-orang. Masa banyak cowok di sini nggak ada yang berani nyelamatin tuh cewek? Tolong dong siapa aja, asal jangan anakku, tolong selamatin itu cewek. Ya semua orang di sana cuman bengong lah, gila aja ngelawan preman serem kayak gitu. Nah pas mau cabut, Kribo pun bilang untuk meninggalkan pesan, bunuh tuh orang. Karena nggak ada yang berani menyelamatin si Adya dan si Deva juga mau dibunuh, emak akhirnya berujar, aku cabut laranganmu untuk menyakiti orang lain. Selamatkan Adya dan buat mereka memohon untuk dibunuh. Dan seketika Deva pun berubah menjadi sosok dewa maut yang sangat kejam. Di lain sisi, Weda yang dikirimin fotonya si Adya menyadari kalau orang yang berdiri di belakang itu adalah si Deva Rata, orang yang selama ini mereka cari. Alhasil, Weda pun langsung gemeteran ketakutan. Dah, lihat sendiri aja, gelut masa iya diceritain. Udut dulu ah. Singkat cerita, para mafia itu pun pada keok semua. Nah, pas giliran melawan preman botak tukang dulit-dulit, dia pun langsung dicengkewing dan ditabokin bolak-balik. Nih tabok nih, tabok lagi. Syukur, salah berani dulit-dulit cewek cantik, aku aja nggak berani kok. Singkat cerita, semua orang di sana pun langsung pada ngompleh. Termasuk si Adya yang gak ngira kalau mas-mas cupu ini ternyata sesepuh. Nah pas sampai di rumah, diperlihatkan si Eswari yang lagi mencari lokasi untuk mereka pindah lagi. Eswari juga ngamuk-ngamuk, kenapa si Bilal membawa masalah ke mereka. Selama ini mereka udah berusaha untuk ngumpet, tapi sekarang mereka harus ketahuan lagi. Merasa bersalah, Adya pun meminta maaf. Tujuannya untuk datang ke India adalah untuk menabur abu jenazah ibunya. Dia tidak mengira keegoisannya itu bisa membuat masalah untuk orang lain. Informasi tentang gagalnya misi penculikan Adya pun sampai di telinga Obulama. Di titik ini, Obulama pun hanya punya satu pilihan, yaitu mengutus si Pandit untuk menculik si Adya. Apalagi di dekat sana ada base mafia yang memiliki hubungan dengan Katsar. Keesokan paginya, Deva pun berpamitan ke Adya. Deva dan ibunya akan pergi menghilang, sedangkan si Adya dan Bilal akan pergi ke Myanmar untuk melarikan diri. Nah, di lain sisi, Krishna Khan pun memberanikan diri untuk datang ke tempatnya Obulama. Dia memohon agar Obulama tidak membunuh anaknya. Kalau mau bunuh, bunuh aja dia.
karena dialah yang mereka cari. Tapi Obulama nggak mau, karena dia pengen balas dendam yang sangat menyakitkan untuk si Krishna. Dia pengen membunuh si Adya di depan matanya si Krishna, setelah itu baru membunuh si Krishna. Sialnya, di saat yang bersamaan diperlihatkan kalau si Adya dan Bilal dikepung anak buahnya si Obulama. Nah, di sana pun dia juga menyuruh anak buahnya untuk ngasih segel Kansar ke tangannya si Adya. Melihat dari kejauhan, Eswari aslinya sih nggak tega, tapi dia ingin melindungi si Deva. Namun dilihat-lihat nggak tega juga sih. Akhirnya Eswari pun menyuruh si Deva untuk menyelamatkan si Adya. Di dalam kontainer, Adya pun nanya, sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa nyawanya diincar sama mafia? Apa yang ayahnya lakukan sampai semua mafia memburu dia? Dan ini lambang apaan? Melihat lambang Kansar, Bilal pun langsung kelihatan panik. Dia pun langsung menyuruh si Adya berpegangan ke besi. Wis tondo, dang pegangan ke besi. Sedangkan di atas tebing diperlihatkan kalau si Deva mulai mempersiapkan penyerangannya. Lah, om kirain cupu, ternyata di mobil Rubiconnya si Deva udah kayak mobil perang, coy. Dan beneran aja, seketika tuh markas mafia pun langsung porak-poranda dirudal sama si Deva. Kembali lagi ke Obulama. Di saat itu dia pun dikasih kabar kalau kargonya diserang orang. Krishna meminta sekali lagi ke Obulama untuk membebaskan anaknya, karena orang yang berani menyerang kargo yang berlogo Kansar itu adalah Devarata. Ya, ini nenek-nenek peot pun langsung kiwir-kiwir tangannya lah. Udah lah, lihat sendiri aja, pokoknya keren. Satu orang bisa ngalahin satu batalion. Gak terima kargonya diacak-acak, Pandit pun langsung pengen nembak si Deva. Tapi seketika dia pun langsung jiper pas ngeliat tato di tangannya si Deva. Di lain sisi, Rada yang biasanya ngondoi langsung bangun. Dia bilang kalau rencananya tuh sukses besar. Dia sengaja mengincar si Adya dan memberikan cap Kansar di tangannya. Rada tahu satu-satunya orang yang berani untuk menentang cap Kansar adalah si Deva. Sudah hukum di Kansar, siapa saja yang berani menyentuh simbol Kansar, maka dia akan mati. Sedangkan di ibu kota Kansar, Raja Kansar yang sekarang berkuasa, Farada terlihat mumet karena sahabatnya sendiri malah menyerang lambang Kansar. Nah, pas di lokasi pembantaian, diperlihatkan helinya Nayak dan Mas Bule yang sampai di sana. Mas Bule pun protes, katamu nggak ada yang berani nyerang tuh logo. Tapi Nayak langsung ketakutan, emang nggak ada yang berani nyerang tuh logo. Tetapi tuh orang adalah orang yang menciptakan tuh logo, Pak. Ayo kabur, Pir. Lot, pilot. Ayo, dang melayu kabur sebelum kita dibunuh. Intinya sih Rada ingin mengadu domba antara si Deva dan si Farda. Dan benar aja, Farda pun bilang peraturan adalah peraturan. Siapa saja yang menentang lambang Kansar harus dibunuh. Nah, sebelum mumet, Bilal menceritakan tentang kisah kerajaan Kansar. 1000 tahun yang lalu diceritakan kalau Genghis Khan menyerang bagaikan wabah di segala penjuru dunia. Di hutan Kansar diceritakan ada 3 suku besar yang mendiami daerah itu. Suku Manar, suku Ganiar, dan suku Soryagan. Ketiga suku itu bersatu untuk menghadang serangan Genghis Khan. Di tahun 1747, di saat itu kerajaan Inggris menginvasi tanah Hindustan. Satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai Inggris adalah Kansar. Nah, di saat India merdeka, semua orang penting di India bingung apakah mereka akan memasukkan Kansar ke dalam negara India atau tidak. Raja saat itu yang bernama Sivamanar datang ke Delhi. Dia langsung menghapus Kansar dari peta India dan memperingatkan bahwa konstitusi India tidak akan pernah berlaku di Kansar. Tapi setiap aturan yang ditetapkan oleh Kansar akan diterapkan di India. Semenjak saat itu, Kansar seperti sebuah negeri dongeng. Tapi di belakang layar mereka menguasai India dari bawah tanah. Semua pekerjaan ilegal seperti perjudian, narkoba, pencucian uang, penyelundupan, semua di bawah kendali Kansar. Bahkan politik India juga dipengaruhi oleh kerajaan Kansar. Di saat Sivamanar berkuasa, Kansar dibagi menjadi 110 provinsi dan kota. Setiap tuan tanah dan gubernur mendapatkan gelang yang menjadi simbol kekuasaan mereka di daerah tersebut. Di tahun 85, Raja Sivamanar meninggal dunia. Bila sesuai konstitusi, raja selanjutnya akan jatuh ke tangan suku Soryagan yang bernama Dara. Namun Raja Manar tidak ingin kekuasaan sukunya jatuh ke suku lain. Dia pun melakukan kudeta dan berkoalisi dengan suku Ganiar untuk membunuh Dara beserta semua suku Soryaga. Dan itulah kenapa si Deva hendak dibunuh pas dia masih kecil. Setelah menghancurkan suku Soryaga, Raja Mangar pun membuat pasukan tentara yang lebih kuat untuk melindungi Kansar. Raja Manar juga membagi posisi 8 dewan Kansar ke orang-orang yang dekat dengan dia. Rangga, Warden, Narang, Cikan, Guru. Mereka semua dari suku Ganiar.
Sedangkan 3 orang sisanya adalah keluarga Raja Mangar, om, kakak ipar dari Raja Mangar, Barava, menantu Raja Mangar, dan suami dari Sirada, Ruda, putra pertama Raja Manar. Sedangkan Sirada, putri tertua Raja Manar, diangkat menjadi wakil raja. Nah, 7 tahun yang lalu diceritakan kalau Raja Manar ingin keluar Kansar untuk healing-healing tai kucing. Dia pun meminta Sirada untuk menjadi pengganti raja sementara. Nah, setelah Sirada pergi, Barava pun mencoba berbicara dengan raja. Dia bertanya kenapa Farda tidak diangkat sebagai Dewan Kansar. Bavara yakin bila si Farda itu merupakan orang yang sangat berkompeten. Tapi raja bilang itu semua karena kesalahan si Farda sendiri. Dia pernah membuang gelang kerajaan untuk menyelamatkan temannya. Namun setelah dibilangin ini itu, Raja Manar pun akhirnya berniat memikirkan kembali. Karena hasutan dari si Barava, akhirnya Raja Manar pun berniat mengembalikan status kerajaan kepada si Farda. Dia pun juga bertanya kepada Rangga apakah dia berkeberatan kalau posisi Dewan Kansar diberikan kepada Farda setelah dia pulang healing-healing. Di sini Rangga pun kepaksa bilang setuju di depan raja. Setelah raja pergi untuk healing-healing kucing, Ruda dan si Rangga pun malah kebakaran jenggot sendiri. Melihat 2 orang ini kebingungan, Barava pun kembali manas-manasin Ruda dan si Rangga. Kalau Farda bisa masuk ke Dewan Kansar, kemungkinan dia bisa menjadi raja selanjutnya. Barava juga menyabotase kedua orang ini untuk membunuh si Farda sebelum raja kembali. Termakan omongannya si Barava, Ruda pun memanggil Algojo kepercayaannya yang bernama Pandit. Nggak butuh waktu lama, semua provinsi di Kansar terjadi kerusuhan hebat, pembunuhan dan pembantaian terjadi di mana-mana. Pokoknya kalau ada orang yang setia sama si Farda langsung dipateni. Singkat ceritanya, Farda pun berhasil ditangkap. Di saat si Ruda mau menarik cincin hidungnya si Farda dan membunuhnya, tiba-tiba lonceng kerajaan berbunyi. Rupanya bunyi lonceng itu menyimbolkan kalau semua kerusuhan harus dihentikan atas nama konstitusi. Rada yang menjadi pengganti raja memerintahkan si Ruda dan si Rangga menghentikan kegilaan ini dan mengadakan gencatan senjata. Tapi Ruda meminta hak vetonya untuk melakukan voting Dewan Kansar. Apakah tetap harus berperang atau gencatan senjata? Singkat cerita, akhirnya Dewan pun setuju untuk melakukan voting 9 hari lagi. Nah, di masa tenang sebelum voting, para gubernur dan tuan tanah masing-masing menyewa tentara bayaran dari seluruh penjuru dunia. Sedangkan di markasnya si Farda, anak buahnya mulai panik. Ramana ingin si Farda juga menyewa tentara bayaran seperti yang lain. Di titik ini, Farda udah menentukan pilihannya. Dia akan membawa pasukan yang paling hebat dari semua tentara bayaran itu. Tak lama kemudian, Farda pun keluar kerajaan. Di antar Bilal dan si Vijay, mereka pun sampai di Gujarat untuk menemui seorang pandai besi. Rupanya yang ditemui si Farda itu adalah teman lamanya, si Devarata. Mendengar suara si Farda, Deva pun protes. Kenapa baru sekarang kau menemui diriku, wahai sahabatku? Nah, pas Eswari melihat si Farda, dia pun kaget parah dan hanya bisa mematung. Di sana, Farda pun berkata, Ibu, aku sangat merindukanmu. Tolong buatkan aku makanan. Aku rindu masakanmu. Setelah ditulang-tulang, Farda pun menjelaskan apa yang terjadi di Kansar. Dia pun meminta bantuan sahabatnya itu. Aslinya si Eswari nggak ngizinin, tapi dia punya hutang budi kepada si Farda. Alhasil, Deva pun diizinkan untuk membantu si Farda. Nah, pas di pintu masuk kerajaan, Deva pun didata dan disuruh cap tangan. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan anak dari Narang yang bernama Wisnu lagi milih-milih cewek di wilayahnya si Farda. Melihat itu cewek diculik sama si Wisnu, semua orang pun hanya bisa pasrah, kecuali satu cewek yang bernama Surabi. Melihat sahabat yang selalu aja diculik satu persatu, Surabi pun berdoa kepada Dewa. Tapi kalau Dewa tidak mau membantu mereka, dia meminta iblis untuk membantu mereka. Dan di saat yang bersamaan, sosok iblis neraka pun masuk kembali ke Kansar setelah 25 tahun. Di sisi lain, para petinggi mendapatkan info kalau si Farda membawa satu orang sebagai supportnya. Jelas aja semua pada meremehkan lah. Nah, sedangkan di markas, Ramana juga protes keras. Yang lain bawa pasukan bersenjata lengkap, sedangkan si Farda cuma bawa satu orang, cok. 7 hari sebelum voting, diperlihatkan si Narang berbicara dengan si Wisnu. Narang yang udah tua berniat untuk melimpahkan posisinya kepada si Wisnu. Di saat itu, tangan kanannya si Ruda yang bernama Hazare menyampaikan pesan dari tuannya. Dia ingin Wisnu mengawasi si Farda, jangan sampai dia keluar wilayahnya. Dan benar aja, Farda yang ingin jalan-jalan ke pasar langsung dicegat oleh si Wisnu. Ngerasa posisinya lebih tinggi, Wisnu dan anak buahnya pun yang mencicil, malah ngetawain si Farda. Ternyata selama ini, Farda dan anak buahnya tuh selalu aja diganggu dan dihasut. Mereka direndahkan seperti rakyat jelata. Tujuan mereka agar si Farda kepancing dan menyerang mereka. Kalau itu terjadi, maka gencatan senjata akan langsung batal. Untungnya di saat akan adu tembak, Deva pun datang tepat waktu. Nggak perlu ngomong atau bergerak, cukup menunjukkan diri, aura jagoannya pun langsung keluar. Alhasil Wisnu pun langsung pada cabut. Di lain tempat di kubunya si Rada, diperlihatkan mereka sedang menghitung suara mereka.
Intinya sih kedua belah kubu saling mencari suara untuk mereka masing-masing. Keesokan harinya, Vijay pun laporan kalau Wisnu kembali datang ke wilayah mereka untuk mencari gadis perawan. Mendengar itu, Varda pun langsung pengen ke sana, tapi dia mau wanti-wanti jangan sampai Deva tahu tentang ini. Rupanya si Wisnu itu punya kebiasaan unik. Setiap minggu dia pasti pengen ngicipin darah perawan. Pertama-tama dia akan naikin layangan. Setelah itu orang-orangnya akan ngejar tuh layangan putus. Rumah manapun yang ketemplokan tuh layangan putus, maka cewek di rumah itu harus ngasih satu anak gadisnya. Sialnya tuh layangan biring malah nemplok di rumahnya si Surabi. Tapi sial yang kedua, Deva malah ikut datang ke sana. Wah, bakalan runyam ini. Melihat si Deva, Thoyib yang sombong pun langsung menyuruh semua orang untuk sedekap di depan Tuan Wisnu. Untungnya Deva ikutan sedekap. Di titik ini, pandangan si Varda pun gak lepas dari bayangannya si Deva. Dia harap-harap cemas jangan sampai Deva ikut campur dalam urusan ini. Bisa amsyong kalau dia ikut kepancing. Namun ketika para emak-emak ini sedang mempersiapkan Surabi buat diewek-ewek di tempat, tangan Deva pun langsung turun. Ngelihat itu, Varda pun hanya bisa pasrah dan menutup matanya. Nggak pakai babi bu, Deva pun langsung ngamuk layaknya Raja Iblis. Dia pun membunuh semua anak buahnya si Wisnu satu persatu. Lihat nih aja deh, pokoknya keren plus gak otak. Di saat semua anak buahnya si Wisnu udah pada ketemu Bapa di surga, sekarang gilirannya si Wisnu. Dia pun langsung dicengkewing dan kepalanya pun disunduk-sunduk pakai tombak. Udah kayak sate kelatak. Berita tentang kematian Wisnu pun sampai di para petinggi Kansar. Jelas aja ini sangat mengejutkan mereka. Tak lama berselang, Deva dan yang lain pun digelandang tentara kerajaan untuk dijebloskan ke penjara. Dalam waktu semalam, peta politik Kansar pun langsung berubah drastis. Di tempatnya si Ruda juga gitu, Rangga nggak terima kalau sampai Varda dibunuh oleh Sinarang. Rangga ingin membunuh si Varda dengan tangannya sendiri. Kematian Wisnu juga membuat situasi menjadi semakin panas. 2 hari sebelum voting, diadakan persidangan darurat atas kematiannya si Wisnu. Nah, di sana Narang berhak menghukum orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Banyak orang yang berharap bila Narang akan membunuh si Varda. Kalau itu sampai terjadi, maka kans Ruda untuk menjadi raja semakin besar. Nah, benar aja, karena sebelumnya udah dihasut sama si Barava, Narang pun hendak membunuh si Varda. Di sana Deva juga bilang kalau dialah yang membunuh si Wisnu. Tolong pak, jangan sakiti si Varda. Kalau mau bunuh aku aja. Tapi Narang udah dibutakan dendam, tetap aja pengen membunuh si Varda. Tapi pas si Narang nyentuh si Varda, Deva pun langsung merebut pedang dari tentara dan menebas tangannya si Narang. Cok, kan udah aneh bilangin jangan pernah nyentuh si Varda, dibilangin ngeyel sih. Karena menyerang anggota Dewan Kerajaan, tentara pun diperintahkan untuk membunuh si Deva. Lah edan tuh rantai borgol main dibetot aja udah kayak Rafia. Adalah singkat cerita, Deva malah membunuh si Narang dengan sangat cepat. Jelas aja semua orang pun langsung pada kaget karena baru ada pertama kalinya ada orang yang berani menyerang anggota Dewan Kerajaan. Di saat dibawa ke penjara, Deva pun meminta maaf kepada si Varda karena ulahnya lah Varda harus berada di posisi ini. Namun Deva benar-benar nggak terima kalau ada orang yang merendahkan atau menghina sahabatnya ini. Nah, di lain sisi, setelah kematian si Narang, maka ada satu slot suara yang hilang. Alhasil, kalau dihitung-hitung perolehan kedua belah kubu menjadi imbang. Dan yang bisa menentukannya adalah suara dari si Varda. Di lain sisi diperlihatkan senjata rahasia si Rangga. Selama ini dia menciptakan zombie hidup yang akan ngamuk ketika mencium bau darah. 1 hari sebelum voting, diperlihatkan si Ruda yang menemui adiknya di sel penjara. Dia memperingatkan kalau nyawa Varda tergantung dari kedatangan Raja Manar. Bila Raja tidak datang pas voting besok, maka Varda akan tinggal nama. Ujuk-ujuk si Rada juga datang ke sana. Dia bilang kalau Raja pasti akan datang 4 waktu. Rada aslinya juga nggak suka sama si Varda, tapi dia lebih nggak suka kalau si Ruda menjadi raja pengganti ayahnya. Keesokan harinya, hari H voting, diperlihatkan semua petinggi Kansar datang ke sana untuk pemilu. Adalah singkatin aja ya, udah panjang juga ini cerita. Setelah pemungutan suara, kubu Ruda pun berhasil memimpin 48 banding 33. Permasalahannya, raja yang memiliki hak suara 15 belum juga kelihatan batang anunya. Di saat waktunya udah mau habis, akhirnya Raja Manar pun datang pakai helikopter. Alhasil suara pun jadi imbang 48-48. Karena suara imbang, suara penentunya adalah suara dari si Varda. Di luar dugaannya, Varda malah memilih kubu si Ruda yang menginginkan perang demi menentukan raja baru. Ceritanya kok jadi gini ya? Tanya si Adia. Bu, aku belum selesai ceritanya tuh loh yo. Karena gencatan senjata udah dicabut, Varda dan si Deva pun kembali dibawa ke penjara. Di saat itu, Deva dan anak buahnya si Varda akan dieksekusi mati, sedangkan si Varda dibawa ke basement oleh si Rangga.
Nah, di basement itu, sekujur tubuhnya si Farda dilumuri oleh darah merah. Rupanya si Rangga ini ingin melihat si Farda dibantai oleh pasukan zombinya. Di sisi lain, di tempat eksekusi, Deva pun berucap, "Oi Pak Algojo, kalau kalian ngasah goloknya kayak gitu nanti ketajemen. Dibuat tumpul dikit gitu loh ya, biar nanti pas menggal ada sensasi gerenjel-gerenjelnya. Kalian gak seru ah." Di saat nunggu golok itu diasah, Deva pun mendatangi dukun yang lagi sebat. Dia meminta dukun itu untuk natoin tangannya. Tapi tuh dukun menolak permintaan orang yang sebentar lagi akan mati. Namun pas menyentuh si Deva, tuh dukun pun langsung bisa melihat masa depan. Alhasil, tuh dukun pun malah ngekek dan langsung menato tangan si Deva dengan gambar yang dia lihat dari sosok si Deva, yaitu gambar iblis neraka. Kembali lagi ke Farda, diperlihatkan dia berhasil mengalahkan para zombie itu dengan sangat mudah. Tapi tuh zombie-zombie gak habis-habis, keluar mulu. Di saat udah terkepung, tiba-tiba tuh zombie-zombie malah berlarian ke arah berlawanan dengan si Farda. Rangga yang bingung menyadari pasti ada orang yang lebih bau amis darah di sana. Dan orang itu tentu aja si Deva. Gak perlu om ceritain dong ya, ini iblis neraka pun langsung membantai semua zombie-zombie itu sampai tulung-tulung. Sialnya, pas keluar penjara, malah lebih banyak zombie yang muncul. Tapi kalau dua orang ini udah tag team, semua zombie di sana pun cuma jadi ayam sayur lah. Setelah semua zombie pada habis, Rangga pun memerintahkan pasukan bermotor. Tapi sama aja tuh, keok-keok juga. Dan akhirnya inilah yang kita tunggu-tunggu. Rangga bangke, jadi bangke beneran. Di saat kondisi udah mulai semakin chaos, diperlihatkan si Ruda mendatangi Om. Dia ingin mengajak Om untuk berpindah koalisinya, dan Om itu pun setuju. Nggak cuman itu, Wilder yang mau dibunuh karena selalu aja setia kepada Raja, malah berputar haluan. Dia bilang kalau pasukan yang akan merebut Kansar dari suku Manar, sekarang adalah saatnya suku Ganiar yang akan berkuasa. Di saat yang bersamaan diperlihatkan juga Raja Manar yang bercerita kalau apa yang terjadi sekarang merupakan hal yang dia takuti selama 25 tahun ini. Pengkhianatan oleh anak-anaknya dan perang saudara. Di saat itu juga tangan kanan Bavara berhasil ditangkap. Raja menyadari kalau si Bavara itu ikut andil dalam kekacauan ini. Di sini Tiru pun hanya ketawa. Akhirnya kita pun dikasih fakta yang baru. Kalau ternyata Bavara merupakan sisa-sisa orang suku Soryaga yang dulu telah dibantai. Jadi dulu pas pembantaian suku Soryaga, ada beberapa anak yang berhasil selamat. Selama 25 tahun mereka pun bersembunyi di Kansar untuk menyamar jadi suku lain. Tapi selama 25 tahun itu mereka terus memendam dendam kepada Kansar. Saya toh Pak D, kok tambah ruwet ini cerita ya? Saya toh yo Bu, aku belum selesai nih loh ya. Mau dengerin apa udah nih? Nah, di luar tembok kerajaan diperlihatkan kalau si Barafa itu memimpin pasukan Soryaga untuk menyerang Kansar. Tujuannya dari awal emang membuat kondisi Kansar chaos dari dalam. Makanya dia menyabotase raja dan petinggi-petinggi dewan. Nah, fakta yang lebih mengejutkannya lagi adalah kan yang seharusnya jadi raja pengganti si Vamanar adalah Dara nih ya. Rupanya si Dara itu adalah bapaknya si Deva. Mungkin takdir udah meramalkan kali ya. Di saat Deva hendak dibunuh, dia malah diselamatkan oleh si Farda. Saat Farda kembali ke Kansar, semua suku Soryaga pun menjadi semakin bersemangat. Karena pimpinan dan raja mereka telah kembali untuk merebut tahta yang seharusnya jadi milik mereka. Jadi simpelnya nih ya, Deva itu datang ke Kansar untuk membantu si Farda. Tapi aslinya seharusnya Deva lah yang menjadi raja Kansar yang sah. Pertanyaannya, Deva tahu nggak soal ini toh Pak D? Ditanyain pertanyaan itu, si Bilal cuman gedek-gedek aja. Dan lanjut, pokoknya di saat itu semua pasukan udah pada siap sedia untuk perang besar-besaran. Diperlihatkan juga bila si Deva mengeluarkan haki sampai badannya hitam-hitam. Dan perang lah kok malah bersambung. Padahal pas lagi seru-serunya nih. Udahlah, wow gimana film ini sob, semoga menghibur ya. Semoga banyak juga yang nonton. Jadi om lebih semangat untuk rekap part 2-nya yang diperkirakan akan tayang pada pertengahan tahun 2025. Setahun lagi lah, sabar. So, kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Breoks pamit dulu dan bermilatin.